apapun ilmumu, kamu sejuta misalnya, teorimu 1000, 100, tapi kamu nggak ada action sama sekali, nggak ada hasilnya. Oke. Tapi biar teorimu tadi satu misalnya, jualan itu misalnya harus kreatif, itu satu teori. Kamu lakukan action, nanti kreatifkan ini. Hasilnya beda-beda. Oh, ini kurang pas. Terus ganti yang lain lagi caranya. Oke. Itu hasilnya akan berbeda-beda. Nanti dicari yang pas, mana yang pas. Kalau kamu baca buku ini teorinya banyak tapi tidak kamu kerjakan, nggak akan berubah. Oke. Nah, itu Berarti dia yang dilihat hasilnya, harus actionnya. action faktor kali. Seberapa banyak actionmu, sebegitu pun hasilnya. Actionmu 1000, hasilnya 1000. Actionmu 0, hasilnya 0. 0. Terus yang perlu disiapkan lagi adalah jangan lupa catatan itu tadi, keluar masuk. Apa yang laku hari ini, misalnya dagang ya, apa yang laku hari ini, modalnya berapa, untungnya berapa, dihitung. Kamu buat biaya makan berapa, jangan sampai untungnya tidak seberapa habis buat kamu makan, bahkan nah itu sudah kemakan modal, bahaya. Aku pun sekarang masih kucatat. Tapi sekarang kan ada aplikasi juga itu untuk memudahkan itu ya. Banyak tuh di iklan-iklan kok kita gitu, memudahkan pembukuan segala macam gitu. Jadi ini agak sensitif, sahabat. Artinya dalam setahun kira-kira omset yang didapatkan berapa? Omset kotor? Bersih. Kotor lah. Bersih lah. Aku nggak pernah ngitung bersih. Oke, kotor. Karena kami manajemennya warisan dari abah itu nggak pernah kayak serapi punya orang. Oh gitu. Oke. Jadi aku tanya omset kotor. Omset kotor setahun lah berapa kira-kira? Sebulan aja ya, nanti dikalikan sendiri. Oke, sebulan berapa? Sebulan tuh kadang dapat 90 juta. kadang. Oke, kalau lagi rame-ramenya? Lagi rame standar 100, ada nyampe 130 sampai 150 satu bulan. Omset kotor. Omset kotor ya, 130. Nah, hitunglah 130. Kalau dari 90 sampai 150 kan rentang tengah-tengahnya 130. 130 dikali 12 ya. 12. 1 T. M. 1 M. 1.560 juta. Itu kotor. Luar biasa. Untungnya cari aja misalnya 10% aja berapa itu. Luar biasa. 10% berapa? Dari 10% kotornya ya? Enggak. Kotornya tadi berapa? 1,560. 1,560. Kalau 10%-nya berapa? 156 juta. Itu untungnya. Bersih dalam setahun. Bersih loh ya. Luar biasa. Itu hitung-hitungannya kan, kadang keperluan apa. Tapi kami memang jujur, aku dari 2017 sampai ini berapa nih, masuk 4 tahun ya? Masih 17, 18, 19, 20, 21 ya? Berarti ya masuk 4 tahun, masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun kan? Masuk 5 tahun. Alhamdulillah toko itu bisa buka 2 kan? 2 pintu ya. Buka 2 pintu. Terus barang itu semakin banyak, alhamdulillah lah itu ya. Alhamdulillah begitu, tapi kami belum bisa sampai nge-save tadi misalnya kayak tadi, untungnya kalau dihitung itu 150 belum bisa. Kami tetap putarkan ke barang. Oh gitu. Jangan dilarikan kemana-mana. Kalau makan dia masih cukupnya gitu. Alhamdulillah sudah bisa beli motor NMAX 1 punya istri. Kemarin juga dibelikan Ninja itu 1, itu mau dijual. Mau ganti lagi kayak ZX25R. Semoga Lumayan harganya bro. Tadi baru tanya 125 juta. Ya sebulan dapat lah. Semoga lah. Amin. Jadi gini, tadi omset sudah kita bahas ya, sekitar satu bulannya itu 130 ya omsetnya. Kalau dihitung 1 tahun ya 1,560, berarti 1 T 1 M 560. Sabu. Nah, itu kotor loh ya, di garis bawah ini. Itu kotor ya, kalau bersihnya ya itu sendirilah. Jadi dalam berusaha itu kan pasti ada namanya
kejenuhan. Pasti ada ya. Apapun yang kita lakukan pasti ada namanya kejenuhan. Nah, mungkin sahabat bisa membagikan apa sih yang harus sahabat-sahabat di luar yang harus dilakukan ketika mendapatkan kejenuhan itu dalam berusaha, dalam berdagang misalnya. Jangankan kita usaha ya, orang karyawannya kadang bosan. Betul, itu. Karyawan bosan, apalagi usaha ini harus tadi yang di awal kita harus kerjakan sendiri, sendiri. Pasti itu ada titik jenuhnya. Yang pertama harus dilakukan adalah misalnya kita punya sebuah tim dalam berusaha itu kita bagi tugas. Misalnya ada dia tugasnya itu tadi merapikan buku catatan, ada yang ngecek barang, ada tugas misalnya di dapur misalnya tadi kan ada yang di dapur, ada yang melayani pelanggan. Itu sebegitu. Harus dibagi. Jangan sampai semua itu numpuk cuma di kepala, itu akan sangat sakit. Saya pun kalau lagi malas, itu nota-nota tagihan itu saya biarkan, cuma tambah numpuk kan. Nota tagihan saya hutang sama saya tambah numpuk. Waduh, kemarin saya tinggalkan sekitar 5 minggu pulang ke Jawa itu sama istri. Waduh, numpuk tinggi hutangnya. Cuma ya mau gimana, harus dipaksa. Jadi harus dipaksa bagi tugas. Bagi tugas tuh kalau enggak misalnya kita sendiri bagi jadwal. Oh pagi ini aku kesini, pagi ini aku mau ngerapikan barang, nanti jam segini aku harus ngerapikan nota. Itu harus dibagi. Itu apapun jenis usahanya ya, itu harus dibagi memang. Harus di manajemen. Nah itu tadi harus di manajemen. Kalau nggak begitu tadi numpuk dan jadi jenuh. Bahaya sudah kalau jadi pikiran juga. Beban itu. Kita hambur itu beban. Usahamu hambur itu beban. Terus yang kedua tadi bagi tugas. Kedua itu pikirkan hal-hal yang membahagiakan tentang usaha kita. Pikirkan hal-hal yang membahagiakan usaha kita. Nah, misalnya contoh pikirkan sudah, aku nanti ini punya kedai kopi paling terbesar di ini. Aku bisa begini, aku bisa. Pikirkan terus hal yang bahagia. Jangan hal-hal yang bangkrut-bangkrutnya jangan pikirkan hutang. Tapi kan kebanyakan pasti larinya ke situ, sahabat. Hutang, aku ngitung kemarin di bulan kemarin kan ganti buku tuh. Awal tahun ganti buku. Kukira hutangku sedikit. Hitung akhir tahun masuk sudah di Januari hitung masih banyak. 150 lebih juta. Kalau dipikir ya pusing juga. Hutang sampai dipikir aduh sakit kepala. Makanya aku malasnya kalau ngeliatin nota begitu. Ternyata dikumpul-kumpulkan salesku banyak ya lumayan. Dikumpulkan total itu 150 juta. Kukira di akhir tahun itu bakal habis gitu loh. Ternyata masih bawa utang. Nah, jadi kita lebih baik memikirkan ini ya. Memikirkan kita bagaimana kita itu membesarkan usaha kita daripada harus memikirkan hal-hal yang enggak baik begitu. Misalnya takut kayak tadi kegagalan, salah. Kita punya Tuhan kok. Kita disuruh berusaha kok, kan begitu. Nah, seterusnya tadi yang ketiga adalah sisihkan waktu untuk investasi kepala agar menghindari kejenuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Sisihkan investasi untuk kepala. Pertama, bisa jadi kita harus banyak-banyak referensi dengan salah satunya cara membaca buku. Buku-buku tentang misalnya ada wirausaha, tentang marketing bisa, tentang motivasi bisa, tentang impian itu sangat perlu. Bagaimana kita memvisualisasikan impian itu perlu pengusaha. Tapi kira-kira memang perlu juga nggak kira-kira kalau kita ketika jenuh itu refreshing gitu? Itu perlu juga. Atau pasti. Hanya sekedar teori biasa? Itu pasti. Yang terakhir itu tadi liburan. Liburan, Itu kalau dideretkan itu pasti harus ada liburan semua. Nggak bisa kita harus punya waktu off sendiri lah. Kalau nggak membahagiakan diri kita sendiri, siapa lagi yang membahagiakan kan begitu? Membahagiakan diri sendiri. Tapi tadi investasi kepala itu bisa tadi baca buku. Yang kedua sekarang lebih menarik ya, banyak channel-channel bisnis yang di YouTube. Ya di YouTube. Yang aku sering itu enggak apa-apa aku sebutkan di sini. Yang sering ku tonton itu Success Before 30. Sukses sebelum 30 tahun. Sukses sebelum 30 tahun. Itu channel luar biasa. Alhamdulillah lihat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua channelnya itu ada lagi punya Coach Hendra Hilman.
Itu marketingnya luar jago. Yang ketiga aku senang dulu Tung Desa Morgan yang pernah ke Sangatta kemarin ada itu. Ya kan? Yang diundang itu luar biasa. Bukunya pun ada Marketing Revolution, Financial Revolution tuh luar biasa. Jadi alasan orang, nah itu kalau kita nonton motivasi begitu, itu kan kadang ada motivasi. Kalau kita nonton begitu tuh semangat lagi gitu ya. Semangat lagi, ngecas lagi, ada jenuh begitu. Tapi kalau kita nggak ada ngobrol atau kita cari mentor, cari yang sudah berpengalaman, nah kita berbagi begini-begini, lihat usaha dia, dia besar, aku juga harus sama begitu. Kalau kita cuma sendiri aja dikungkum sendiri kepala, stres, berhentilah menjadi pengusaha pasti. Cari mentor itu yang tepat. Berarti penting juga mentor. Penting sekali. Siap. Penting. Yaitu yang terakhir tadi, biar nggak jenuh harus liburan. Harus itu. Wajib ketika ada liburan. Tapi kan ada hitung-hitungannya juga harus liburan. Jangan liburan terus toko ditinggal kan. Liburan terus toko ditutup, bangkrut juga. Makanya kayak saya kemarin sebelum nikah sama istri saya kan, saya memang fokus di toko. Sama abah itu niat belajar. Kadang dia ngajak jalan. Istri saya kemarin itu keluarganya memang sebagian besar pekerja di tambang. Pekerja tambang tahu sendiri kan ada off-nya 3 hari kan. Dia ngajak jalan gini. Enggak bisa aku capek nunggu toko. Oke. Dia ngajak jalan gitu kan. Dia kan tinggal sama keluarganya pekerja, ada off-nya. Kan libur full. Oke. Sebelum kita tutup diskusi pada malam hari ini, pesan untuk usaha pemula itu apa? Bagi usaha pemula. Pesannya untuk bagi usaha-usaha pemula, pesannya bagaimana, harus seperti apa? Ya, berarti saya memesani diri sendiri karena saya pemula juga kan. Termasuk kan. Enggak dong, kalau omsetnya setahun sudah segitu bukan pemula lagi. Pemula lah, karena senior junior itu bisa dihitung dari waktunya. Siap. Salah satunya indikatornya begitu. Pesan kepada saya pribadi khususnya dan kepada kawan-kawan pengusaha ada 3, yaitu yang pertama itu doa ya. Pertama itu doa, artinya Bang Haji Roma Irama pernah menyampaikan bahwasanya kesuksesan beliau kemarin sampai jadi raja dangdut sekarang itu, masa-masa beliau itu usaha itu cuma 30%. Doa itu 70%. Yaitu ya tadi doa orang tua sama doa pasangan. Ketika sudah nikah lo ya? Iya. Maksudnya makanya yang pertama kan doa orang tua. Yang kedua doa pasangan. Alhamdulillah saya bisa begini. Itu salah satu doa orang tua itu dikabulkan. Saya bisa sehat begini. Banyak doa. Saya kadang naik motor tuh pernah hampir nabrak orang. Mungkin di saat itu Tuhan mengabulkan doa orang tua saya. Selamatkan anakku di jalan itu terhindar. Makanya saya sebelum pergi kemana-mana tuh saya ngomong, saya mau ke sini, saya mau ke Samarinda, saya mau ke sini. Doakan. Seandainya saya disuruh daftar PNS, kayaknya bakal jadi juga gitu loh, asal saya minta izin sama orang tua. Saya nggak mau, takutnya terkabul. Loh, coba sahabat Liki bayangkan, cita-cita saya itu, saya punya moto, muda berkarya, tua kaya raya, mati masuk surga. Muda berkarya, tua kaya raya, kaya raya, mati masuk surga. Cuma jalur kaya ini kalau kita lewat, mohon maaf ya yang PNS, kita hitung dari PNS gajinya berapa sih sebulan. Dan itu nggak bisa di up kecuali dia itu mohon maaf main. Itu kan gajinya kan sudah tahu kita tetap sebulan segini. Iya. Gimana kita untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan mungkin keinginan kita yang lain nggak bisa. Pengusaha beda. Kamu usahamu lebih besar, usahamu besar. Makanya saya kadang bingung kalau ada orang tanya itu usaha sampingan. Bahasanya usaha sampingan itu ya sudah, hasilnya pun kamu dapat sampingan. Nggak ada masuk akal usaha sampingan hasilnya gede.
Nggak ada masuk teori. Logika secara bahasa aja. Usaha sampingan. Hasilnya gedongan. Nggak mungkin. Usaha sampingan tapi maunya hasilnya besar gitu ya. Nggak bisa. Makanya kamu harus all. Tapi kalau untuk pertama ya, misalnya sambil jadi karyawan sambil usaha tadi kayak misalnya cukur atau buka kafe malam, misalnya kerja pagi, malam nggak masalah. Yang penting dimulai kan begitu. Itu yang pertama tadi doa. Yang kedua adalah yang paling penting tadi usaha lagi. Kerja keras dan kerja cerdas. Oke, kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras nggak cukup. Kalau banyak orang kerja pontang-panting berkeringat tapi hasilnya nggak memadai. Ya kan? Harus pikirkan bagaimana kerja itu cerdas. Sekarang kita teknologi banyak, marketing enak, bisa pakai medsos dan itu gratis semua kan, medsos modal paket doang kan. Bisa dong kalau omset harus cerdas. Sama misalnya kita dalam beragama. Kenapa dalam beragama itu ada misalnya kita ngerjakan ini pahalanya ini, ngerjakan ini sholat sunnah subuh pahalanya melebihi dunia dan segala isinya. Nah itu kan ada, kenapa berbeda-beda. Nah kita tuh dituntut Tuhan itu untuk beribadah cerdas. Beribadah cerdas itu pilih pahalanya yang besar. Kerjaannya sedikit, pilihnya besar. Ada begitu. Kerjaan apa? YouTuber ya. Orang YouTuber itu kan sebenarnya ada juga yang memang sengaja dia membuat tim untuk jadi YouTuber, terutama ada profesional. Ada juga itu sekedar yang kayak YouTube-nya anak-anak itu, pernah lihat nggak? Iya. Dia ngerekam lagi ngapain? Wah itu luar biasa subscribernya. Banyak juga penontonnya itu. Makanya sudah dimonetize. Banyak anakku, salah satu fansnya itu kuliah disukai, di-download, pernah apa itu? Isinya begitu deh, padahal editingnya nggak ada diedit. Paling dipotong, potong disambung. Paling kalau yang ada timnya kan paling ada openingnya, nanti ada apa-apa yang di tengah. Itu kalau pakai tim konda ya sudah biasa. Itu pun laku keras. Pasarnya jelas anak-anak YouTube tuh. Sudah kita enak kerjanya. Itu kan cerdas. Kan begitu. Jangan lupa juga kerja itu ya, kerja cerdas salah satunya inovasi. Tahu sendiri kan kayak apa kemarin Nokia merajahi ponsel ya. Terlena dihantam sama Samsung. Sekarang Samsung terlena dihantam dengan Oppo sama Xiaomi ya. Siapa yang berinovasi dia yang menang, namanya kerja cerdas. Ya kan? Oke. Mau nyanyi kopi Pangko Acil, cari yang lebih bagus. Kok Acilnya yang tua juga kan nggak laku ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terakhir adalah pengusaha itu harus persisten. Sampai tadi kita persisten. Apa itu persisten? Konsisten loh. Konsisten bukan sound system loh. Konsisten tahu. Konsisten itu kan dilakukan terus menerus. Iya. Istiqomah kalau bahasa agama kita tuh kan. Betul. Dia harus continue. Harus kita konsisten melakukan. Tapi persisten itu beda dengan konsisten. Sebagai contoh, Ricky latihan ke gym. Ke gym. Hari ini misalnya bisa ngangkat beban 5 kilo. Besoknya masih 5 kilo. Sampai sebulan 5 kilo terus hari. Itu konsisten. Ya, itu konsisten. Konsisten di 5 kilo. Otot efek ototnya nambah apa enggak? Enggak, karena konsisten. Karena konsisten di situ. Konsisten, tidak ada penambahan beratnya kan? Iya, begitu aja kan. Tapi kita harus sekarang naik ke lebih tingkat yaitu persisten. Kita tetap terus menerus tapi dengan lebih beban yang berat. Misalnya hari ini 1 minggu Ricky bisa 5 kilo. Untuk menaikkan massa otot yang lebih besar harus ditambah beban. Minggu kedua tambah 10, tambah 30 minggu, sebulan saja tambah 50. Gede itu otot. Sama kayak usaha. Saya usaha hari ini misalnya buka dari jam 7 sampai jam 8. Hasilnya segitu. Sudah, kamu persisten. Misalnya kamu marketing nih, kamu jualan, nge-share jualanmu sehari misalnya 3 kali. Tapi ya itulah, kamu ubah persisten, naikkan lagi. Hasilnya juga besar. Jadi yang perlu itu persistennya. Kalau konsisten misalnya kamu hari ini omsetmu 100.000, kalau kamu konsisten ya sudah konsisten 100.000. Berarti di dunia bisnis, dunia usaha itu enggak cukup hanya konsisten ya, harus dinaikkan ke persisten. Makanya kita harus konsisten terus 1.000 terus konsisten kan? Itu konsisten. Itu ketiga itu. Berarti tiga ya. Pertama tadi adalah
doa dari keluarga gitu kan, orang tua. Kalau sudah punya istri, suami, pasangan, doa dari istri dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua tadi usaha juga harus kerja keras, kerja cerdas gitu ya. Oke, yang ketiga tadi ada persisten. Berusaha itu tidak hanya tidak harus konsisten, tapi harus naik level lagi ke persisten. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oh ya, kalau mau cari alat-alat elektronik bisa singgah di mana? Langganan 7 ya. Di toko Langganan 7, alamatnya Teluk Lingga seberang Gang Beringin. Oke, alamatnya di Teluk Lingga di seberang Gang Beringin. Itu insya Allah lengkap, paket lengkap, bisa harga. Tadi apa kenal Muhammad harga bersahabat. Oke, kenal Muhammad harga bersahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir pesan buat teman-teman yang masih kerja nih. Oke. Yang masih jadi pegawai. Apapun yang sedang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, jangan pernah mengeluh bahwasanya pekerjaan itu tidak akan membuat kita kaya. Benar, tidak akan membuat kita kaya, tapi cukup memberikan kita makan sehari-hari. Itu harus disyukuri. Itu harus disyukuri, betul. Paling tidak kita belajar gitu loh di sana. Pengetahuan itu harus diserap. Makanya sebenarnya kerja itu, kita jadi karyawan itu kita belajar. Sama kayak saya. Jadi karyawan berapa tahun kemarin? 7 tahun tanpa gaji. Saya belajar. Mengelola itu bagian saya belajar. Makanya kayak sahabat-sahabat itu masih kerja. Gak apa-apa. Di sana kalian belajar. Nanti kalian terjun buka sendiri, sudah ada basicnya. Basic situ ya. Oke. Terus kita salah beranggapan. Kadang kita begini, rezeki itu bukan hanya soal uang. Badan sehat, mata bisa melihat, badan bisa bergerak, keluarga harmonis, hati tenang. Itu namanya rezeki. Buat apa kamu punya uang banyak tapi kamu nggak sehat? Nggak tenang pikiran. Mati yang ada. Pikiran hutang yang ada apa? Pewaris nanti yang sebenarnya. Oke, pewaris yang sebenarnya. Oke, mungkin itu ya. Mungkin nanti kita bisa juga bahas yang lain. Kalau memang ada sahabat-sahabat ingin pertanyaan juga bisa nanti kita di kolom komentar bisa juga dipertanyakan di situ, apa pembahasan apa minggu depan atau minggu yang akan datang, kita akan insya Allah kita akan bahas gitu ya. Oke, mungkin itu. Salam sahabat.